Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 1, pembelajaran 4 dan 6, muatan bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembelajaran 1 dan 3. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, kita akan membahas cara membuat pertanyaan yang baik. Kedua, kita akan membahas ciri-ciri pertanyaan yang baik. Dan yang ketiga, kita akan membahas tahapan-tahapan dalam wawancara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah membaca, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan wawancara, peserta didik mampu menuliskan laporan hasil wawancara sesuai pertanyaan yang dibuat dengan benar. Cara membuat pertanyaan yang baik sesuai topik yang akan disampaikan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan yang diajukan jelas dan singkat. Gunakan kata tanya sesuai dengan fungsinya. Cara membuat pertanyaan yang baik, pertama, sesuai topik yang akan disampaikan. Artinya, pertanyaan yang kita buat harus sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Misalnya, topik yang telah ditentukan adalah tentang tanaman. Maka, pertanyaan yang dibuat adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanaman. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika kita berkomunikasi dengan narasumber, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, ketika kita ingin mengatakan tidak, maka kita harus mengatakan tidak. Jangan sampai kita mengatakan enggak, karena kata enggak adalah kata yang baik. Namun, kata tersebut tidaklah benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang diajukan jelas dan singkat. Artinya, pertanyaan yang kita sampaikan harus jelas dan singkat agar mudah dipahami oleh narasumber. Dan yang keempat, gunakan kata tanya sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan kejadian atau peristiwa. Kemudian, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku dalam suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian yang ketiga, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Dan kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Kemudian, kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Dan kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan proses. Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Diawali dengan kata tanya mulai dari apa hingga bagaimana. Sesuai topik. Antar pertanyaan berkesinambungan. Bahasa yang benar. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Menggali lebih banyak informasi. Jawabannya bukan iya atau tidak.
Selanjutnya yaitu tahapan dalam wawancara. Pertama, sebelum melakukan wawancara. Kedua, ketika melakukan wawancara. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara. Tahapan sebelum melakukan wawancara. Pertama, membuat janji. Kedua, menunjukkan kesan yang baik. Ketiga, berpakaian yang sopan. Keempat, berbicara dengan santun. Kelima, menyiapkan pertanyaan. Keenam, pertanyaan memuat adik Simba. Ketujuh, berlatih. Membuat janji berfungsi untuk menetapkan hari dan waktu wawancara. Menunjukkan kesan yang baik dapat kita lakukan dengan cara datang tepat waktu. Dan kita harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Lalu, kita harus berbicara dengan santun pada narasumber. Sebelum kita melakukan wawancara, maka kita harus menyiapkan pertanyaan, dan pertanyaan tersebut harus memuat adik Simba, yaitu pertanyaan yang memuat pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum kita melakukan wawancara, maka kita harus berlatih terlebih dahulu agar wawancara yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Ketika sedang melakukan wawancara, tahap yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Kedua, menyampaikan tujuan dilakukannya wawancara. Ketiga, memulai dengan pertanyaan yang ringan. Keempat, menciptakan suasana akrab. Kelima, menyebutkan nama narasumber dengan lengkap. Keenam, membawa buku, alat tulis, dan alat perekam. Selanjutnya yaitu mendengarkan pendapat narasumber. Dan jangan memotong pembicaraan narasumber. Kemudian, jangan meminta pengulangan jawaban. Menyampaikan pertanyaan dengan jelas, serta menghormati petunjuk narasumber, dan hindari pertanyaan yang menyinggung. Dan terakhir, mampu mengambil kesimpulan. Tahapan setelah melakukan wawancara. Mohon diri, mengucapkan terima kasih, dan menyampaikan permohonan maaf. Mohon diri berarti pewawancara mohon izin untuk mengakhiri kegiatan wawancara. Kemudian, pewawancara mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena narasumber bersedia memberikan berbagai informasi yang diketahui. Dan yang terakhir, pewawancara menyampaikan permohonan maaf agar tidak terjadi kesalahpahaman selama melakukan kegiatan wawancara. Itulah beberapa materi yang telah kita pelajari pada hari ini, mulai dari cara membuat pertanyaan yang baik, ciri-ciri pertanyaan yang baik, dan tahapan-tahapan dalam wawancara.
Semoga apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan anak-anak harus tetap rajin dan semangat belajar ya. Walaupun kita belajar dari rumah, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar.